Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Edward Orlando Teja, dengan NIM 01066424100011. Di video sebelumnya kan kita sudah menyelesaikan pembukuan dari perusahaan jasa. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembukuan di perusahaan dagang. Jadi ini merupakan materi yang baru ya teman-teman. Mari kita simak. Pertama-tama, terlebih dahulu kita ke konsep dasarnya dari perusahaan dagang. Apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu merupakan jenis usaha yang kegiatan utamanya itu membeli barang dari pemasok atau supplier dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contohnya itu seperti toko retail, grosir, dan distributor. Untuk tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan jual dari barang yang didagangkan tersebut. Selanjutnya kita ke perbedaannya dengan perusahaan jasa. Yang pertama, dari kegiatan utamanya sendiri, kalau perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang. Sedangkan perusahaan jasa itu menyediakan layanan atau keahlian tertentu. Selanjutnya di persediaan. Nah, di perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang dagang. Sedangkan kalau perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan sama sekali. Selanjutnya dari sisi pendapatan. Perusahaan dagang itu mendapatkan pendapatannya itu tentunya dari hasil penjualan dari barang dagang tersebut. Sedangkan kalau perusahaan jasa itu dari biaya jasa atau servis yang telah dilakukan atau yang ditawarkan. Selanjutnya jurnal untuk perusahaan dagang itu bagaimana? Yang pertama itu ada pembelian barang dagang. Ini mencatat setiap transaksi pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Jadi nanti di jurnal itu di sisi debit akan ada muncul akun persediaan barang dagang. Mengapa demikian? Karena ketika kita membeli barang dari supplier, maka persediaan kita akan bertambah. Yaitu maka persediaan ini di sisi debit karena dia merupakan termasuk dalam harta atau aset dari perusahaan tersebut. Lalu kita membayarnya pakai apa? Tentunya pakai kas atau utang dagang. Nah, kas berkurang di sisi kredit. Kemudian utang dagang bertambah di sisi debit. Jadi ini konsep jurnal di perusahaan dagang sama seperti perusahaan jasa. Hanya berbeda di nama akun-akun tertentu. Selanjutnya di penjualan barang dagang itu mencatat transaksi penjualan barang dagang dan pengakuan atas beban pokok penjualan atau BPP. Mungkin di yang lain ada yang menyebutnya HPP tapi sama aja. Kali ini saya memakai istilah beban pokok penjualan karena dia membebankan. Karena kenapa demikian? Eh, kenapa kok istilahnya beban pokok penjualan? Karena itu eh, atas semua biaya atau beban dari perusahaan untuk menghasilkan atau memperoleh pendapatan. Jadi semua biaya atau biaya produksi lah, biaya produksi dari barang tersebut. Atau kalau di sini kita nanti akan bukan memproduksi barang, tetapi meresell ba- meresell barang dagang. Jadi kita membeli dari supplier dan menjualnya kembali. Nah, itu nanti tentunya akan ada biaya modalnya, yaitu biaya beban pokok penjualannya. Nah, jadi nanti di jurnal bagaimana pencatatannya? Di sisi debit akan ada kas atau piutang dagang, kemudian penjualan akan bertambah di sisi kredit, seperti pendapatan di jurnal perusahaan jasa. Jadi pendapatan jasa diganti menjadi penjualan. Karena karena perusahaan berhasil menjual barang dagang, maka penjualan akan bertambah di sisi debit. Maaf, sisi kredit yang menambah ekuitas. Nah, kemudian di bawahnya, beban pokok penjualan akan bertambah di sisi debit karena dia merupakan beban. Semua beban yang dihadapi oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Kemudian persediaan barang dagang akan berkurang, maka dia akan ada di sisi kredit. Selanjutnya kita ke retur pembelian. Jadi ini adalah pencatatan pengembalian barang kepada pemasok karena cacat atau tidak sesuai. Jadi perusahaan kita yang sebelumnya membeli barang dagang dari supplier mengembalikan barang dagang ke supplier itu karena
mungkin bisa cacat atau tidak sesuai yang dipesan. Maka nanti kas kita akan bertambah atau utang dagang kita akan berkurang. Maka dia di sisi debit. Kemudian persediaan barang dagang akan berkurang di sisi kredit gitu. Karena persediaan yang sebelumnya kita bertambah karena membeli barang dagang dari supplier, kita kembalikan, maka persediaannya akan berkurang di sisi kredit. Selanjutnya di retro penjualan itu mencatat pengembalian barang dari pelanggan karena cacat atau tidak sesuai. Jadi ini posisinya pelanggan perusahaan kita mengembalikan barang kembali ke kita. Sehingga nanti pencatatannya itu akan ada akun retro penjualan yang akan bertambah di sisi debit, kemudian kas atau piutang dagang akan berkurang di sisi kredit karena kita perlu mengembalikan uang cash atau tunai ke pelanggan kita atau jika pelanggan kita melakukan pembelian dengan cara utang, maka piutang dagang kita yang akan berkurang di sisi kredit. Selanjutnya, persediaan barang dagang tentunya akan bertambah di sisi debit karena ya tidak berhasil menjual, dikembalikan barangnya. Jadi persediaannya akan bertambah di sisi debit dan BPP-nya, beban pokok penjualnya akan berkurang di sisi kredit. Jika dalam kondisi yaitu barang yang dikembalikan masih kondisinya bisa dijual kembali, maka persediaannya akan bertambah. Begitu. Karena ini masih permulaan, kita bukan di level yang advance, yang terlalu kompleks atau rumit, maka untuk sementara seperti ini aja. Jadi tidak ada kasus barang yang diretur itu rusak ke kita gitu. Agar pencatatannya lebih mudah. Karena biasanya kalau barangnya rusak dan tidak bisa dijual, maka persediaan barang dagang tidak akan bertambah. Karena kan biasanya akan dibuang begitu. Nah, selanjutnya FOB, Free on Board. FOB adalah istilah pengiriman yang menentukan kapan kepemilikan barang itu berpindah dari penjual ke pembeli. Kemudian FOB juga berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengiriman. Nah, jadi yang pertama ini ada FOB Destination, itu penjual membayar biaya pengiriman. Jadi penjual menanggung biaya pengiriman hingga barang sampai ke lokasi pembeli. Jadi ini kayak biaya ongkir dari kurir itu yang menanggung adalah si penjual sampai sampai barangnya itu sampai ke lokasi pembeli. Kemudian kepemilikan barang akan berpindah ke pembeli saat barang sampai di tujuan. Selanjutnya FOB shipping point. Nah, di sini pembeli yang membayar biaya ongkir tersebut, biaya pengiriman. Jadi pembeli bertanggung jawab atas biaya pengiriman mulai dari saat barang dikirim dari gudang penjual. Kepemilikan barang sudah berpindah ke pembeli saat barang meninggalkan gudang penjual. Begitu, teman-teman. Jadi sudah jelas ya perbedaannya apa. Nah, selanjutnya TOP, Term of Payment. Top. Term of Payment adalah ketentuan pembayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, tentunya gampang ya. Yang pertama itu ada tunai atau cash, pembayarannya secara langsung atau secara kredit. Nah, pembayaran dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Misalnya, ini nanti ada kodenya ini 2/10, N/30, terus nanti ada N/EOM. Nah, itu apa artinya? Nah, kalau yang 2/10 ini berarti dia diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari. Jadi jika dia melakukan kita baik dari sisi pembeli atau penjual, jika melunasi hutang atau kreditnya selama dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon potongan sebesar 2%. Nah, kalau misalnya di sini angkanya 3 atau 5, berarti dia akan diskon sebesar jumlah angka tersebut. Dan per 10 ini bisa diganti angka yang lain juga, berarti yang di bawah ini artinya adalah jumlah harinya, jumlah batas harinya untuk mendapatkan diskon di angka yang atasnya ini, yang berarti diskon angka atas ini. Kemudian N/30 berarti N ini artinya dia tidak ada diskon. Nah, per 30 berarti dia jatuh temponya itu 30 hari, batas maksimal untuk melunasi kredit itu. Jika melebihi itu mungkin nanti akan ada kompensasinya, ada konsekuensi yang harus dibayarkan, begitu.
ada sanksinya lah. Nah, untuk N per EOM itu berarti jatuh temponya itu akhir bulan. Itu. End of month. EOM ini end of month singkatannya. Berarti jatuh temponya di akhir bulan tersebut. Gitu. Jadi kalau N per 30 ini tidak tentu akhir bulan, dia bisa di bulan selanjutnya. Pokok 30 hari setelah terjadi transaksi itu. Begitu, teman-teman. Bisa juga jadi ada yang dia tidak dapat potongan sama sekali, berarti dia nanti akan ditulis N saja, N per berapa gitu jatuh temponya. Oke, selanjutnya ke laporan keuangan dari perusahaan dagang. Ini tidak jauh beda sama perusahaan jasa. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Isinya itu yang paling atas ada pendapatan penjualan, akun-akun pendapatan penjualan, kemudian akun beban pokok penjualan BPP, kemudian laba kotor yang isinya itu adalah nominalnya itu didapatkan dari pendapatan penjualan ini dikurangi oleh BPP. Kemudian beban operasional dan yang terakhir laba bersih yang paling bawah hasil akhirnya. Selanjutnya laporan saldo laba itu berisi saldo awal ditambah laba bersih kemudian dikurangi oleh pengambilan pribadi atau private. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan sama seperti perusahaan jasa ada aset, liabilitas dan ekuitas. Lalu laporan arus kas juga sama kayak perusahaan jasa ada aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita ke Excel. Nah, ini saya sudah membuat simulasinya atau contoh soal yang telah saya buat itu invoice. Nah, ini jadi invoice-invoice yang telah saya buat untuk transaksi. Nah, jadi yang pertama kita ke COA terlebih dahulu. Jadi akun yang baru itu tadi ada persediaan, kemudian penjualan, retro penjualan, diskon penjualan, BPP, dan beban angkut penjualan. Kita gabungkan terlebih dahulu pakai konkatenate. Masih ingat ya, seperti di jurnal perusahaan jasa. Nah, jadi angkanya terlebih dahulu, terus koma, titik koma, lalu petik dua, spasi, petik dua, titik koma. Nah, dan ini kita tinggal copy saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita ke pembuatan jurnal umumnya. Nah, jadi yang pertama itu tanggal, kita isi tanggal, kemudian akun DB, lalu akun kredit, lalu debit, kredit, keterangan, dan akun. Jadi masih sama seperti di jurnal perusahaan jasa. Kita ke soal yang pertama. Nah, jadi di invoice yang pertama ini nama perusahaan kita yaitu PT Potlot. Jadi PT Potlot ini ada perusahaan kita ya. Jadi ini PT Potlot menerbitkan tanda terima yang bertanda tangan di bawah ini. Sebentar ya, saya besarkan sedikit. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini
bernama Solihin, jabatan manajer keuangan, telah menerima uang tunai dari Catura Harja sebesar 100 juta sebagai penyetoran modal awal tahun oleh pemilik usaha. Surat tanda terima ini merupakan bukti sah. Nah, jadi Surabaya 6 Januari 2025. Jadi penerimanya adalah manajer dari PT Potlot dan yang menyetorkan uang 100 juta ini adalah pemilik usaha dari PT Potlot yaitu Catura Harja. Maka di jurnal umum akan tercatat sebagai tanggalnya terlebih dahulu 6 bulan 1 2025. Sebentar, sebelum itu saya ada kelupaan. Kita perlu menggunakan data validation. Kita pilih list, kemudian source-nya dari QOA yang ini. Nah, di akun debit tadi itu berarti menerima cash, uang cash, dan di sisi kreditnya adalah modal. Modalnya adalah ekuitas sebesar 100 juta. Tangannya adalah penyetoran modal awal tahun oleh pem- pemilik usaha. Oke, transaksi selanjutnya. Ingat ya teman-teman, kalau kita menerima invoice atau kwitansi itu harus ada tanda tangannya. Jadi dia sah. Selanjutnya ada invoice dari PT Cahaya Makmur kepada PT Potlot dengan tanggal 7 Januari, transaksinya 7 Januari 2025. Terus metode pembayaran ongkirnya atau pengirimannya itu shipping point. Berarti kita yang membayarnya bukan PT Cahaya Makmur. Lalu untuk term of payment-nya itu 2/7 N/30. Berarti harus segera dilunasi dalam waktu 7 hari agar mendapatkan potongan sebesar 2%. Atau selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal 7 untuk jatuh temponya. Begitu. Nah, di sini kita PT Potlot membeli pensil HB jumlahnya 20 box dengan harga per boxnya itu 150.000, jadi totalnya 3 juta. Lalu pensil 2B 30 box, harga satunya 300.000, jadi totalnya 9 juta dan semuanya 12 juta. Sudah ditandatangani. Nah, kita catat terlebih dahulu untuk persediaannya itu jadi pensil HB harga per boxnya itu 150.000, kemudian pensil 2B harga per boxnya itu 300.000. Tanggal 7 25
persediaan, dan utang, utang dagang. Nah, ini 12 juta. Kita kasih keterangannya, pembelian barang dagang PT Cahaya Makmur. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah ada kwitansinya dari kurir yang mengantar itu dari PT Kargo Cepat. Jadi barangnya sudah datang. In, itemnya itu box kecil 20, box kecil 30, beratnya segini. Nah, sesuai ya. Berarti jadi harga per 1 kilogramnya itu kena 2.000. Per boxnya itu yang pensil HB itu beratnya kan 0,4. Kemudian yang pensil 2B itu 0,5. Jadi nanti hasilnya segini. Totalnya 46.000 sudah dibayar secara tunai oleh perusahaan kita. Ini pengirimnya itu dari Agung, manajernya PT Kargo Cepat, dan penerimanya itu manajer gudangnya kita, PT Potlot, Pak Yahya Said. Oke, sudah sesuai. Ini kita harus catat terlebih dahulu untuk supaya tidak lupa. Jadi maksimal itu berarti tanggal 14. 7 hari setelah tanggal 7. Tidak lupa kita catat juga pengirimannya. Kita pisah supaya tidak bingung. Jadi persediaan juga. Lalu kas 46.000. Mengapa akun persediaan? Karena termasuk biaya yang biaya yang dikeluarkan untuk eh, mendapatkan barang ini, barang dagang kita. Maka dia akan dijadikan satu dengan persediaan. Belum termasuk beban, karena kan maaf, bukan beban ya. Jadi dijadikan satu. Kalau di pencatatan jurnal Vivo perpetual itu, di pencatatan perpetual itu dia eh, maaf bukan Vivo ya, perpetual di jurnal itu persediaan itu jika kita membeli barang dagang terus ada biaya pengirimannya itu termasuk akun persediaan karena itu termasuk eh, bagaimana cara kita mendapatkan barang dagang tersebut. Jadi dijadikan satu dengan persediaan. Itu dianggap persediaannya kita. Jadi keterangannya itu beban angkut pembelian. Nah, kalau di jurnal dengan metode periodik bukan perpetual itu maka akun persediaannya itu akan diganti dengan beban angkut pembelian. Kita ke transaksi selanjutnya. Di sini PT Potlot menjual barang ke toko ATK murah tanggal 8 Januari. FOB-nya shipping point berarti yang membayar biaya pengirimannya itu toko ATK murah bukan perusahaan kita. Jadi kita tidak menanggung. Terus term of payment-nya itu 2/10 N per 30. Jenis barangnya yang dijual itu pensil HB 3 box, pensil 2B 6 box. Kita jual harganya
per satu box untuk SLHB itu 200.000. Kita kan kasih modalnya 150.000. Dijual 200.000 berarti dapat keuntungan per satu boxnya 50.000 untuk pensil HB. Kemudian untuk pensil 2B kita jual dengan harga 400.000. Dengan modal 300.000 berarti dapat untung 100.000. Totalnya ini 3 juta. Belum dibayarkan. Jadi belum dilunasi. Kita catat terlebih dahulu. Jadi di sisi yang debit pertama itu piutang dagang, kemudian penjualan bertambah di sisi kredit, lalu BPP, beban pokok penjualannya, modalnya itu bertambah di sisi debit, modal yang kita keluarkan untuk barang yang telah dijual, kemudian persediaannya tentunya berkurang. Nih, persediaan 3 juta. Lalu untuk menghitung beban pokok penjualnya, tentunya kita hitung jadinya 3 dikali 3 box dikali harga ini 150.000 yang ditambah 6 box pensil 2B 300.000. Hasilnya 2.250.000 ini beban pokok penjualnya. Dan persediaan kita juga berkurang segitu. Oh ya, ini perlu di string biar tidak pindah. Jadi stringnya itu, nah ini tanda dolar ini. Loh, bentar ya. Dihapus, copy, set. Nah, jadi untuk keterangannya itu adalah penjualan barang dagang toko ATK murah. Jadi kita tulis nama perusahaannya. Toko ATK murah, tadi PT Cahaya Makmur. Kemudian transaksi selanjutnya nota retur barang. Nah, ternyata kita PT Potlot perusahaan kita membuat nota retur barang. Kita itu meretur barang yang kita beli ke PT Cahaya Makmur, supplier kita, tanggal 9 Januari 2025. Nah, jadi yang diretur itu, yang kita retur itu pensil 2B sebanyak 3 box. Dengan catatan isi box jenis pensil B. Jadi kesalahan dari PT Cahaya Makmur, box yang kita terima itu isinya ternyata pensil B, bukan pensil 2B. Tidak sesuai. Jadi tidak sesuai dalamnya itu. Maka kita retur. Nah, ini yang tanda tangan manajer gudang kita, Yahya Said, kemudian manajer gudangnya PT Cahaya Makmur yang menerima itu tarik. Di sini jadi kita itu utang dagangnya berkurang, kemudian persediaan kita juga berkurang.
Bentar, saya kelupaan. Jadi yang di sini ini toko ATK murah juga kita harus catat biar nggak lupa. 8 Januari setelah 10 hari berarti tanggal 18. Lunasannya PT ATK murah ke kita itu paling lambat tanggal 18. Nah, jadi jumlah yang direktur itu 3 box ya. Berarti 3 dikali 300.000. 900.000 ini yang direktur. Kelupaan string. Nah ini. Kita harus ingat-ingat ini harus di string. Nah, jadi keterangannya itu direktur pembelian PT Cahaya Makmur. Mengapa di sini akun persediaan? Karena sekali lagi kalau di jurnal perpetual, retro pembelian itu juga dimasukkan ke akun persediaan. Kalau di periodik dia akan namanya diganti jadi retro pembelian. Gitu. Oke, kita ke transaksi selanjutnya. Nah, PT pasti jadi mengeluarkan invoice ke kita PT Potlot tanggal 14 Januari 2025. FOB destination-nya FOB-nya destination, kemudian term of payment-nya 10/3, berarti 10%. Pelunasan dalam 3 hari akan mendapatkan diskon 10%, terus jatuh temponya akhir bulan. Jadi kita membeli barang ini, membeli pulaan barang, itu pensil HB premium, jenisnya, jumlahnya 10 box, harga per boxnya itu 210.000, jadi ini lebih mahal dari yang pensil HB biasa, dan juga ini ada pensil 2B premium, lebih mahal juga. Harga persatuannya itu 375.000. Kita tulis terlebih dahulu, premium, harganya 210.000 per box, kemudian pensil 2B premium per boxnya 375.000, ya, tanggal 14 hari. Persediaan akan bertambah, terus utang ya, tambahannya utang 5.850.000 ya. Sesuai, nah ini barangnya sudah datang ya, sesuai 10 box ini. Karena dia FOB destination, berarti yang membayar kurir itu pasti pasti jadi, bukan PT Potlot yang membayar kurirnya. Jadi yang menanggung biayanya itu si penjual. Kita kan membeli di sini. Jadi karena kita tidak membayar kurir, untuk salah satu bukti dokumennya kita sudah terima barang itu dari surat jalan yang dibuat, yang diberikan oleh PT Pasti Jadi. Ini tanggal 14 Januari.
Terus penerimanya manajer gudang kita dan mengirimnya adalah manajer keuangan dari PT Pasti Jadi. Begitu. Nah, jadi kalau di surat jalan itu dia tidak akan disertakan harga per boxnya karena pihak gudang itu tidak perlu tahu nilai dari setiap barang dagang yang kita jual. Yang tahu itu departemen atau pihak akuntansi atau keuangan dari perusahaan tersebut. Manajer keuangannya yang perlu tahu. Nah, nah lihat juga di kwitansi dari PT Kargo Cepat, kurir yang tadi itu, di sini juga mereka tidak perlu tahu dalamnya itu apa. Jadi cuma ditulis box kecil gitu. Bedanya di situ, teman-teman. Jadi pihak luar itu tidak perlu tahu barang yang dikirim itu apa, nominalnya berapa, begitu. Jadi surat jalan ini fungsinya untuk yaitu mengetahui bahwa barangnya sudah benar-benar diterima dan sesuai. Jadi pihak gudang bisa tahu, oh ini sudah datang pensil HB premium, pensil 2B premium begitu. Oke. Kita ke transaksi selanjutnya. PT Cahaya Makmur kwitansi memberikan kwitansi ke PT Potlot berarti tandanya sudah bayar, sudah lunas. PT Potlot sudah membayar secara lunas. Itu tanggal 15 Januari 2025. Ini yang kulaan barang di gelombang yang pertama itu tadi kan kita membeli pensil HB itu 20 box, terus pensil 2B-nya kita bayarnya 27 box karena kan 3 box tadi sudah kita retur. Jadi kita nggak perlu bayar gitu. Jadi hanya 27 saja. Nah, karena kita membayarnya atau melunasinya itu lewat dari tanggal 14. Nah, tadi kan tanggal 14 maksimalnya untuk mendapatkan potongan sebesar 2% ya kalau nggak salah tadi. Nah, akhirnya kita tidak dapat potongan sama sekali, tidak dapat diskon apa-apa gitu. Jadi total yang dibayarkan adalah 11.100.000 dengan metode transfer bank. Oh ya, ini maaf ini belum kelupaan. Tadi tanggal 14 ya. Pembelian barang dagang PT Pasti Jadi tanggal 15 5. Oh iya, ini perlu dilunasi kapan ini? Bentar. 14 dan 10. Berarti maksimal tanggal 17 ya. Maksimal tanggal 17. 14 tambah 3. 17. Bank kita berkurang. Bank kurang. Bank Instara Kas 11.100.000. Perasaan atas pembelian barang dagang tanggal
Ini tanggal 7. Nah, selanjutnya ternyata di hari yang sama itu kita juga melunasi dari PT Pasti Jadi atas pembelian. Nah, karena tidak sampai tanggal 17, maka kita dapat potongannya itu sebesar 10%. Jumlah yang cukup besar ya, makanya perusahaan ini langsung melunasi. Berarti uang dagangnya berkurang, kemudian banknya berkurang, lalu persediaan. Diskon ini, diskon pembelian barang di 5, misalnya 5.850.000, bayarnya banknya itu berkurang 5.265.000. Kemudian diskonnya itu 585.000. Pastikan lagi, oke, sesuai pelunasan atas pembelian. Kita tinggal ganti. Nah, ini diskon pembelian. Oke, selanjutnya nota retur barang tanggal 16 Januari 2025 dari pengirimnya itu toko ATK Murah ke penerimanya itu kita PT Potlot. Nah, ternyata barang yang kita jual itu kelebihan, ada yang diretur. Jenis barangnya itu pensil 2B, jumlahnya satu aja, satu box. Nah, ternyata karena salah order kelebihan pemesanan. Jadi toko ATK Murah itu kelebihan dalam memesan ba- barang dagang barang dagangnya kita, yaitu pensil 2B. Nah, ini pengirimnya toko ATK Murah, manajer toko, terus penerimanya kita. Berarti karena dia retur, eh, di sisi debit itu berarti dia karena retur berarti utang dagangnya piutang dagangnya berkurang, retur penjualan yang di sisi debit.
Nah, ini faktor penjualan. Kemudian di sisi kredit adalah piutang dagang. Jadi piutang dagangnya tentunya berkurang karena kan barangnya kembali lagi ke kita, barang yang kita jual. Kemudian ada lagi di bawahnya itu dua akun lagi. Di sisi debit tentunya persediaan kita bertambah lagi karena kan barangnya kondisinya bagus karena salah order aja. Jadi tetap bisa kita jual. Terus tentunya BPP-nya kan berkurang. Nah, jadi di sini kita kasih nominal harga jualnya kita pensil 2B itu kan kita jual harganya 400.000 dan jumlahnya cuma satu box. Dia 400.000. Nah, untuk BPP-nya persediaannya itu 300.000. Nah, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita PT Potlot kwitansi, mengeluarkan kwitansi ke toko ATK Murah. Nah, berarti toko ATK Murah sudah lunasi. Tanggal 17 Januari dapat diskon karena kan toko ATK Murah mana tadi. Nah, ini maksimalkan tanggal 18. Dia bayarnya tanggal 17. Jadinya dapat diskon. Bayarannya transfer bank, terus diskon berarti di sini diskon penjualan, piutang dagang 2.600.000 itu 2.600.000 pun. Keterangannya kita kasih lunasan atas penjualan barang dagang.
Oke. Transaksi selanjutnya PT Potlot mengeluarkan invoice ke UD Gudang Tunggal. Jadi pembeli kita kali ini UD Gudang Tunggal. Transaksinya terjadi di tanggal 21 Januari 2025. FOB-nya destination. Jadi kita yang menanggung pembayaran pengirimannya ke UD Gudang Tunggal. Kemudian term of payment-nya 5/5 dan per 30. Berarti dalam waktu 5 hari jika UD Gudang Tunggal melunasi, maka akan dapat potongan sebesar 5%. Nah, jadi barang yang dibeli itu adalah pensil HB sebanyak 10 box, pensil 2B 15 box, harganya tetap harga jualnya sama. Pensil HB premium 8 box itu kita jual di harga 300.000. Terus pensil 2B 8 box itu kita jual di harga 490.000. Jadi keuntungannya yang HP Premium itu berarti 90.000, kemudian yang pensil 2B Premium itu berarti berapa ya? 90.000 tambah 25 berarti 115.000 keuntungannya. Keuntungannya segini, utang dagang di debit kemudian di kredit itu berarti penjualan bertambah, dan beban pokok penjualan dan persediaannya berkurang 14.320.000. Nah, untuk menghitung BPP-nya kita hitung lagi. Itu berapa? 10 ya. 10 dikali 150.000 ditambah 15 kali 300.000, kemudian tambah 8 kali 300.000 tambah 8 kali 175. Tidak lupa kita string 10.680.000. Sesuai ya. Untuk keterangannya tidak lupa kita catat maksimal tanggal 24, 3 hari setelah tanggal 21 biar dapat potongannya ya, dapat potongan
Dari tunggalnya harus lunasi maksimal tanggal tersebut. Oh ya, ini perlu kita catat juga karena kan FOB destination jadi kita yang bayar. Tanggal yang sama. Di debit adalah beban angkut penjualan. Di kredit kas. Karena pembayarannya secara tunai. 32.600. Beban angkut penjualan UD gudang tunggal. Oke, kita ke transaksi selanjutnya. Nah, ini just for information. Jadi ini beratnya pensil 2B yang biasa sama HB premium itu sama 0,5 gram. 0,5 kilogram. Makanya ini jumlahnya 23, 15 tambah 8. Gitu. Nih, perhitungannya. Tuh, sekali aja. Nah, totalnya 32.600. Jadi, kurirnya ini yang mengeluarkan kwitansi ke perusahaan kita, PT Potlot. Karena kita yang bayar, kita yang nanggung. FOB Destination, penjual yang menanggung. Oke, transaksi selanjutnya, PT Potlot mengeluarkan kwitansi ke toko Metro. Nah, ternyata ada pembeli lagi nih. Toko Metro itu di tanggal 24 Januari belinya secara tunai. Nah, pensil habis banyak 5, pensil 2B 5, pensil HB 1, pensil 2B 1. Terus dia dapat diskon 2% karena bayar di hari itu juga ya. Kita kasih diskon lah. Hmm. Dia ada 5. Yang pertama itu kas. Ya, bayarnya secara tunai kas berarti terus diskon penjualan. Dan penjualan bertambah di sisi kredit. Dan bahan pokok penjualan tetap dicatat sediaan berkurang. Jadi berapa? 3.750.000. Sini. Totalnya 3.750.000. Terus dipotong 75.800. 5.800 ya. Oke. Kemudian kita hitung beban pokok penjualannya 5 dikali 150.000. Terus 5 dikali
300.000, terus 5 dikali, kok 5, 1. Dua juta 835.000. Sesuai. 2.835.000. Penjualan barang dagang toko Metro. Oke, kita ke transaksi selanjutnya. Nah, di tanggal 30 Januari itu, tanggal 30 Januari, UD Tunggal ini melunaskan utangnya ke PT Potlot. Nah, karena lewat dari term of payment-nya, jadi dia nggak dapat diskon. Kan maksimal itu tanggal 24 ya. Ya, tanggal 24 dia bayarnya, lunasinya tanggal 30. Jadinya nggak dapat diskon. Jadi dibayar full. Cek lagi, nggak ada yang salah ya. Oke, bang, terus piutang dagang berkurang. 14.320. Tanggal 21. Oke. Transaksi yang terakhir akhirnya. UD Pepson mengeluarkan kwitansi ke perusahaan kita PT Potlot tanggal 31 Januari 2025 berupa printer Pepson seri X30 sejumlah satu barang 1.500.000 harganya dan tidak dapat diskon dari 1.500.000. Jadi kita perusahaan PT Potlot ini membeli peralatan berupa printer di akhir bulan secara tunai. Oke, tanggal 31. Jadi di akhir bulan ini perusahaan kita membeli printer. Jadi masuk akun peralatan. Bayarnya tunai. Oke, guys. Berarti peralatan bertambah di sisi debit, terus kas berkurang di sisi kredit. 1.500.000. Karena di akhir bulan jadinya ada penyusutan. Pencatatan di bulan selanjutnya baru ada penyusutan. Printer Epson X30. Oke,
Pertama-tama kita buat totalannya dulu, biar tahu hasilnya balance atau tidak. Oke, balance hasilnya. Kita buat akunnya, kita pakai rumus if, logical test. Logical teksnya itu adalah jika C2 sama dengan nol, maka D, D2. Jika salah, berarti C2. Jadi kalau, nah, tuh. Nah, jadi saya ingatkan kembali teman-teman seperti di perusahaan jasa itu di video sebelumnya itu tetap sama. Jadi rumus logikanya itu kalau C2-nya nol, nggak ada isinya, berarti dia akan otomatis ngambil yang di dua, akun kredit. Jadi kalau debitnya kosong, dia ambil yang akun kredit. Kalau ada isinya berarti ya akun debit. Tuh, udah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita ke buku besar. Maka pivot table. Nah, di akun-akun yang diperlukan itu tanggal, terus debit kredit keterangan akun. Akun pindah atas, debit pindah sini, kredit pindah sini. Terus ini jangan lupa berubah dari count jadi sum, jadi sum. Ini juga sign, dapat tabular, subtotal, bilangin. Nah, kita rubah namanya. Kemudian kita buat formula baru, calculate field. Kita beri nama DEB buat saldo debit. Pakai logika if lagi. Jika debit lebih dari kredit, maka jika debit lebih dari kredit, maka debit kurang kredit. Jika tidak, maka nol, kosong. Nah, ini saldo debit. Kemudian sekarang kita buat yang untuk saldo kreditnya, kre, if
kredit lebih besar dari debit, maka kredit kurangi debit nol. Jika tidak, maka nol. Nah, itu. Jadi kalau yang tadi ini yang debit kan, kalau debit lebih besar dari kredit, ini kan berarti 100, ini kan ada isinya, otomatis lebih besar dari kreditnya yang ada isinya. Maka debit akan dikurangi oleh kredit. Nah, jika tidak, maka dia akan nol. Itu, ini kan nol. Itu sebaliknya. Ini kita perlu copy untuk buat neracanya supaya tidak memakan waktu yang lama. Tuh, tak, tuh, kita buat lagi laporan arus kas. Ini buat laporan arus kas nanti. Oke. Sekarang buku besar ini kita salin terlebih dahulu. Kita buatkan semuanya. Akun bank, dan kita pastikan setiap akun ada. Utang dagang, peralatan, peralatan utang dagang, utang dagang modal, setelah modal, penjualan, setelah penjualan, retur penjualan, dan diskon penjualan, dan beban pokok penjualan. Yang terakhir, beban angkut, beban angkut penjualan.
Gak semua. Sekarang kita buat neraca saldonya. Nah, jadi yang di sini yang dicentang cuman berapa aja, segini. Oh ya, akunnya dibuat segini. Salah. Tanggal. Terangan. Salah. Terangan tidak perlu. Nah, ini. Nah, ini grand totalnya kan nggak bisa ya. Bentar. Ini kan neraca saldo. Dan totalnya di off kan aja. Nah, terus kita ganti yang baru, total yang baru. Sama sekarang kita buat laporan keuangannya. Yang pertama itu laporan laba rugi. PT Potlot untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2025. Jadi akhir bulan ya. Nah, yang pertama itu akun-akun pendapatan penjualan. Kita pakai some product.
Kita ambil datanya dari sini, yang array warna biru ini tuh data nama-nama akunnya, terus sama dengan yang ini hijau ini untuk nyari, jadi nyari penjualan dari data-data ini, ya. Nyari akun penjualan dari data-data ini, jadi otomatis seperti itu, terus dikalikan dengan data yang ungu sama coklat ini ya, ditambah tuh. Jadi dia nyari yang penjualan, nah ini 0 ditambah 21.110.000 gitu. Kita pakai rumusan produk untuk memudahkan untuk isi ini laporan laba rugi. Tidak lupa kita string supaya tidak pindah datanya. Array-nya ini supaya tidak pindah. Misalnya pencet itu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kemudian ada penjualan bersih. Di penjualan bersihnya berapa? Dan BPP dikurangi BWP, jadi penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan sesuai dari rumus yang ada di eh, file presentasi saya tadi sama rumusnya. Terus laba kotor, hasil akhirnya adalah laba kotor hasil dari pengurangan BPP. Kita dikurangi, nah total pengurangannya, terus penjualan bersih itu ini penjualan dikurangi total dari direktur penjualan ditambah diskon penjualan. Nah, 20.582.200. Kemudian ini kurangi lagi, berarti kurangi 5.117.200 laba kotornya. Nah, setelah laba kotor, saya ke akun beban operasional, akun-akun beban operasional. Beban angkut, beban angkut penjualan ini termasuk ke dalam aktivitas beban operasional. Itu 2.600, terus tidak ada beban lagi, jadi total
beban operasional. Selanjutnya ke akun-akun dari pendapatan dan beban lain-lain. Jadi ada pendapatan dan beban karena tidak ada, berarti kita strip aja. Kemudian yang terakhir adalah laba bersih. Lima juta 84.600 laba bersihnya dari PT Potlot. Oke, selanjutnya kita membuat laporan saldo laba. Tinggal dirubah judulnya. Untuk laporan saldo laba itu yang pertama sat, saldo laba 1 Januari di awal bulan. Karena baru awal bulan, jadinya pada 1 Januari itu tidak ada transaksi. Kok tidak ada transaksi, tidak ada saldo. Kemudian saldo lab awal bulan itu eh, ditambah dengan laba bersih. Kemudian kurangi dengan private. Private. Karena private-nya nggak ada, jadinya kita strip aja. Ya. Terus saldo laba 31 Januari atau akhir bulan. Selanjutnya kita ke laporan laporan posisi keuangan. Nah, di sini yang membedakan adalah kita ganti berakhir dengan kata akhir untuk penulisan judulnya. Ini dikarenakan laporan posisi keuangan ini akan terus berlanjut sampai
akhir tahun atau jurnal penutup. Sedangkan kalau laporan laba rugi, laporan saldo laba sama arus kas ini kan dia akan berhenti di setiap akhir bulan dan tidak akan dilanjutkan. Jadi setiap bulan itu ada masing-masing. Sedangkan kalau laporan posisi keuangan, dia datanya akan terus berubah sampai selama 1 tahun sampai akhir tahun. Sehingga jud- penulisan judulnya berbeda. Nah, jadi yang pertama ini ada akun-akun aset, kas, bank, piutang, sampai peralatan. Dan total aset, total asetnya sudah diketahui. Kemudian kita masuk ke akun-akun utang liabilitas. Cuman satu aja. Utangnya nol, di total liabilitasnya nol. Selanjutnya ke akun-akun ekuitas. Saldo laba itu terus modal, akun modal kita, sehingga total ekuitasnya di total liabilitas. Hasilnya balance ya teman-teman. Jadi aset rumusnya kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi hasilnya balance. Sekarang kita hitung kasnya dulu. Oke, jumlah total kasnya itu 126.386.600. Nah, sekarang kita buat di laporan arus kas. Laporan arus kasnya.
Jangan lupa kita pakai bank juga, yang bank ini setara kas ya. Jadi kita pakai juga kas dan bank jadikan satu. Terus kita harus bagi masing-masing transaksinya ini termasuk aktivitas apa. Yang termasuk yang pertama ini modal, kasih kode modal. Kemudian ini operasional keluar ya. Jadi ban lagi, ban lagi. Terus ini pendapatan operasional masuk, ban lagi, terus pendapatan, kemudian pendapatan, terus ban. Teman-teman bisa juga memakai istilah yang lain kayak modal ini bisa diganti juga dengan penyetoran modal atau PM kodenya, terus beban ini diganti OK atau operasional keluar, terus pendapatan ini diganti dengan OM atau operasi operasional masuk, aktivitas operasional masuk. Jadi terserah lah, eh, sesuai kemauan teman-teman gitu. Ya. Karena kita buat laporannya ya, salin laporan arus kas. Dia sama kayak yang laporan laba rugi dan eh, saldo laba, jadi tetap berakhir tidak perlu dirubah ke akhir seperti posisi keuangan, laporan posisi keuangan. Nah, jadi yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasional. Itu berisi penerimaan kas dari pendapatan, atau pendapatan bisa diganti dengan aktivitas operasional masuk. Terus ini pengeluaran kas dari beban, atau beban ini bisa diganti dengan kata-kata istilah operasional, aktivitas operasional keluar. Kemudian kas bersih dari operasional. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu seperti apa? Itu seperti penyetoran modal dari pemilik, jadi pendanaan dari pemilik usaha atau pemilik perusahaan, kemudian ada pengambilan pengambilan kas dari oleh pemilik. Jadi ini kan aktivitas masuk, terus ini aktivitas keluar, kas keluar. Kemudian kas bersih dari pendanaan. Kemudian ada lagi kas awal periode,
Kas akhir periode. Kita pakai sum product. Pendapatan. Ya, ini sama dengan pendapatan ditambah yang saldo kredit. Nah, jangan lupa di string. Jadi ini kan ngambil datanya dari ini, kode ini. Kode ini berfungsi untuk ya ini. Terus untuk mencari data yang kode pendapatan ini yang hijau. Tuh, sama dengan yang ini hijau. Tidak perlu di string karena nanti kan akan disesuaikan sama yang lain. Terus ini di string supaya datanya tidak berubah. Nah, ya, jangan lupa. Nah, terus ini tinggal kita rubah ke, oh ya, betul, beban sudah sesuai. Ban, terus ini penyetoran modal. Nah, ini kan dia kalau tidak sering kan otomatis berubah kan. Nah, kita ganti ke yang modal. Itunya MOD. Nah, cuman satu aja, 1 juta. Revenue nol. Jangan lupa dijumlah. Eh, Salah. Karena kan operasional masuk dan operasional keluar. Jadi harusnya kayak gini. Operasional masuk dikurangi operasional keluar. Pendanaan masuk dikurangi pendanaan keluar. Oke, sudah selesai teman-teman. Tinggal kita cek jumlah kas akhirnya sama. Nah, sama teman-teman. Oke, demikian eh, materi pada video kali ini. Sudah selesai. Semuanya hasilnya sudah balance. Teman-teman sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tentang pembuatan pembukuan di perusahaan dagang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.